Pekerjaan bisa penuh dengan pemicu stres, mulai dari tugas berat hingga kemunduran karir. Namun, salah satu situasi yang paling menantang adalah ketika kamu harus bekerja dengan seseorang yang tidak kamu sukai, tidak cocok, atau selalu membuat kamu kesal. Kian hari, masalah dengan rekan kerja tampaknya semakin meningkat. Faktanya, menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh FlexJobs, 84% orang melaporkan bahwa mereka pernah bekerja dengan rekan satu tim yang beracun, dan 87% pernah bekerja dengan bos yang beracun. Dan 74% orang Amerika percaya bahwa hari ini, level kesopanan telah semakin memburuk di sana, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Chicago. Mencari tahu cara bekerja yang baik dengan rekan kerja, tidak hanya penting untuk efektivitas kamu di tempat kerja, tetapi juga penting untuk kesehatan dan kesejahteraan kamu. Ketika orang menunjukkan ketidaksopanan di tempat kerja, misalnya dengan melakukan sarkasme, interaksi yang merendahkan, suka menyela, atau kadang bersikap kasar, perilaku mereka ini dapat menyebabkan stres bagi rekan kerja yang lain. Dan perilaku buruk tersebut juga dapat mengakibatkan masalah mental, seperti kecemasan, kelelahan berlebih, hingga penurunan produktivitas. Namun, meskipun seseorang tidak menunjukkan perilaku yang buruk di depanmu, mereka tetap dapat menimbulkan tantangan bagi kamu, jika kamu merasa diremehkan saat berinteraksi dengannya. Berikut ini adalah cara efektif dalam memberikan reaksi terbaik, dengan rekan kerja yang memiliki perilaku buruk yang mungkin sulit untuk kamu hindari. Nomor 1. Tunjukkan rasa hormatmu. Mungkin yang paling penting adalah memulai dengan rasa hormat. Rekan kerja tersebut mungkin sulit untuk ditangani, namun ketika kamu menunjukkan rasa hormat dan integritas, kamu akan memperoleh manfaat besar dalam hal integritas dan kredibilitas kamu sendiri. Dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia, cara utama kita belajar adalah melalui mengamati, mendengarkan, dan mengalami. Jadi, cara kamu memilih untuk berinteraksi akan menentukan arah hubungan dan berpotensi memiliki dampak positif pada rekan kerja kamu juga. Ini mungkin sulit, tetapi menemukan hal-hal yang bernilai, pada akhirnya akan membantu menenangkan pikiran kamu dan berpotensi terbawa ke hubungan dalam berinteraksi juga. Dan tentu saja, jika kamu tidak setuju, fokuslah hanya pada masalah atau prosesnya, bukan pada orangnya. Nomor 2. Pertahankan perspektifmu. Cara mendasar lainnya, untuk berhasil dalam bekerja dengan rekan kerja yang kamu anggap sulit adalah dengan mempertahankan perspektifmu di beberapa bidang. Waktu. Ingatkan diri kamu bahwa kamu tidak harus bekerja dengan orang tersebut selamanya. Mengingat tingginya pergantian peran dan frekuensi pergantian pekerjaan, kemungkinan besar kamu akan pindah ke pekerjaan lain atau melihat rekan kerjamu pindah dalam waktu yang cukup singkat. Jadi, ingatkan diri kamu akan hal ini. Hubungan. Ingatkan juga diri kamu tentang semua hubungan baik yang kamu miliki dengan rekan satu tim lainnya. Sifat manusia. Wajar jika kita lebih mudah bergaul dengan beberapa orang dibandingkan dengan sebagian yang lainnya. Tentu saja kita semua percaya terhadap apa yang kita sebut sebagai chemistry antar manusia. Di dunia ini, akan selalu ada orang-orang yang langsung cocok dengan kamu atau juga sebaliknya. Izinkan diri kamu untuk menghargai perbedaan setiap orang dalam hal berhubungan. Dengan mempertahankan perspektif kamu juga dapat mempertahankan kepercayaan diri kamu. Hindari mengambil kesimpulan terhadap perilaku mereka secara pribadi, dan ingatkan diri kamu bahwa kamu tetap luar biasa dengan siapapun kamu berinteraksi. Nomor 3. Carilah pembelajaran. Cara efektif lainnya adalah dengan berusaha belajar dari setiap kamu berinteraksi dengan orang tersebut. Setiap kali kamu tertantang emosimu, renungkan bagaimana kamu bisa meresponnya dengan lebih baik. Selalulah kendalikan emosimu. Berlatihlah bagaimana kamu dapat mengembangkan keterampilanmu dalam mendengarkan, empati, dan bertoleransi. Selalulah bersikap rendah hati. Pastikan untuk tetap terbuka terhadap sudut pandang mereka, dan cobalah memberikan awal positif yang baru di dalam setiap interaksi. Nomor 4. Bersikaplah empati. Strategi lain untuk menghadapi seseorang yang kamu anggap sulit adalah dengan sengaja mengungkapkan empati kamu. Pertimbangkan untuk dapat duduk bersama mereka dan mulai membicarakan pekerjaan secara bersama.
Jelaskan secara jujur, bagaimana perilaku mereka itu mempengaruhi mental kamu dan rekan kerja yang lain. Mungkin saja, niat mereka itu tidak sesuai dengan dampaknya. Ketika kamu berusaha untuk memahaminya, kamu sebenarnya sedang berkontribusi pada kesehatan mental kamu sendiri, serta membangun hubungan kerja dengan lebih baik lagi. Tetap ingatkan diri kamu, bahwa kamu tidak mengetahui semua yang dialami orang lain. Karena bisa jadi, ini merupakan ekspresi atas masalah mereka sendiri yang tidak disengaja. Tentu saja, mereka tetap harus bertanggung jawab atas perilaku mereka. Namun bersabarlah, dengan kamu menunjukkan kebaikanmu, dan memberi mereka tingkat pemahaman yang lebih tinggi, percayalah, ini dapat lebih membantu memperbaiki hubunganmu di kemudian hari. Nomor 5. Lepaskan. Belajar untuk melepaskan, juga merupakan hal yang bijaksana. Pekerjaan tentu menyita banyak waktu kamu, dan belum lagi keinginan untuk mencapai hal-hal yang lebih besar, namun kamu juga perlu menetapkan batasan yang sehat, sehingga kamu bisa tetap menjadi yang terbaik, dan menghindari masalah dengan orang tersebut. Berjalan-jalanlah sesekali di sore hari, atau berkumpul untuk minum kopi dengan rekan kerja yang suportif. Luangkan waktu sejenak, untuk hal-hal yang dapat membantu kamu memulihkan diri. Mulai dari kegiatan kreatif, hingga berolahraga. Jika kamu merasa pengetahuanmu bertambah hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share pada video ini, agar lebih banyak orang lagi yang bisa mengambil manfaat yang sama. Jarang sekali, ada orang yang bekerja dengan kamu, namun memiliki keselarasan yang sempurna dengan preferensi, nilai-nilai atau pendekatan atas interaksi kamu. Ketahuilah, bahwa kamu tidak memiliki semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu. Tantang diri kamu untuk bisa terbuka terhadap orang lain, bahkan di saat kamu tidak setuju dengan mereka. Saat kamu telah terbiasa bekerja bersama dengan orang yang beragam perilaku, peluang karir lebih besar tengah menanti kamu di kemudian hari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik dari kami lainnya. Kamu juga bisa mengeksplor video-video menarik dari kami lainnya, dengan mengklik tautan yang ada di deskripsi akhir video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.